Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berharap moga-moga selalu mendapatkan syafaatnya di dunia indal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah. Kehadiran kita pada saat ini adalah sesuatu anugerah ya. Karunia yang agung yang dilimpahkan kepada kita semua. Ini akan menjadikan satu berita besar yang akan kita peroleh nanti dalam kehidupan kita yang akan datang. Dan inilah akan memperluas kehidupan kita, memberikan sebuah pencahayaan yang sempurna di alam kehidupan kita, di alam rohani kita, alam barzah kita, alam musyahadah kita. Tentu semua ini adalah dengan bersungguh-sungguh ya, dengan keimanan yang terus dan amaliyah yang berkesinambungan sampai akhir hayat kita, sehingga kita dinamakan orang-orang yang husnul khotim, artinya baik dalam mengakhiri kehidupan ini. Dengan baik kita mengawali, baik kita dalam kehidupan yang saat ini, kemudian baik juga dalam mengakhiri, maka dikatakanlah orang yang baik dalam yang mengakhiri hayatnya dengan husnul khotim insyaallah. Demikian sesungguhnya menjadi semua harapan, tidak saja di lingkungan jamaah kita ya, di semua ya. Jangankan ya, orang beriman, yang tidak beriman pun juga berharap ya untuk bisa menjadi ya orang yang mengakhiri hidupnya dengan yang hidup yang khatimah. Tapi semua itu tentu tidak terlepas dari sebuah perjuangan dalam perjuangan dalam meningkatkan keilmuan kita, makom kita ya, kemudian adalah amaliyah kita. Ini sebuah bukti yang nyata yang harus kita lakukan, karena ini puncak dari semua peramalan. Sesungguhnya dari peramalan yang begitu banyak yang ditawarkan menjadi sebuah pilihan yang harus dipilih adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirlah yang paling besar padilahnya, keutamaan dibanding dengan yang lainnya. Namun demikian, perkara zikir ini tidak sekedar lisan ya, tidak sekedar ucapan atau gerakan semata-mata, akan tetapi bagaimana zikir ini benar-benar bisa mewarnai rohani kita, batin kita dengan cahaya zikir itu sendiri, yang sebagaimana yang sudah kita ditunjukkan di tempat yang terang benderang yang tidak ada bandingannya. Bayangkan itu yang luar biasa. Itu adalah milik Allah yang Allah jadikan buat kita. Dia diperuntukkan terhadap manusia yang dipilih. Makanya para rasul Allah itu kan pilihan-pilihan. Apakah ada orang beriman yang orang dipilih? Orang beriman juga ada juga orang beriman yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung keimanannya, ya, kenabiannya, kerasulannya kan. Itu semua punya predikat ya, punya sebuah kelompok-kelompok golongan atau sebuah satu grup di situ. Di situ memang sudah tercipta yang demikian. Tapi di balik itu juga ada perlawanannya, ya. Ada musuh-musuh besar di balik itu. Sesungguhnya semakin tinggi seseorang itu pun juga
semakin besar juga pergolakannya, kan begitu masalahnya. Makanya jangan heran kita ini setiap waktu, setiap ada saja pergolakan kita yang kita hadapi, kan begitu. Yang kita dari dulu kita mau tenang, mau bau, tapi tidak bisa. Memang Allah ciptakan demikian. Tetapi kita bagaimana? Ya menghadapinya itu harus dengan baik, dengan tenang, kan begitu. Justru jadikanlah musuh-musuh itu adalah sebagai kawan, jangan sebagai lawan. Nah, itu jadikanlah dia sebagai support, sebagai sebuah pendorong buat kita, sehingga kita ada kontrol di dalamnya. Mungkin di situ kita ada kekurangan, ada hal-hal yang ada hilap-hilap dan sebagainya, jadi bisa terkontrol dengan ada semacam sebuah sebuah penilaian atau sebuah pendapat-pendapat yang mereka kurang nyaman, kurang baik yang mereka lihat atau dengar. Itu sesungguhnya. Namun demikian kita harus punya satu komitmen yang baik, yang bagus. Nah, kita harus betul-betul memahami apa yang kita sudah dapatkan, dan kita betul juga kita imani, dan kemudian ada supaya dapat suatu bukti atau yang real yang kita rasakan di dalam apa yang kita peroleh itu, sehingga kita kuat sudah sesungguhnya. Dan inilah yang menjadi tantangan-tantangan buat kita semua. Walaupun mungkin secara di luar kita dapat lewati gitu tantangan-tantangan, tapi ketika masuk ke dalam ada juga, kan begitu. Makanya salah satu tantangan yang paling berat adalah diri kita sendiri. Makanya jihad yang paling berat adalah jihad melawan diri kita sendiri, jihadun nafs. Jihad itu melawan diri kita, karena diri kita ini kita bisa saja kita dibelokkan oleh pikiran kita, keyakinan kita, angan-angan kita dan sebagainya, kan gitu. Yang tadinya baru mereka sudah meyakini, beriman, tahu-tahu besok sudah keluar, kan begitu. Tapi kalau dia baru saja dia tawajuh, dia sudah didapatkan ilmunya, kemudian dia terpisah, itu luar biasa. Tapi begitu dia keluar sudah selesai gimana? Itu sangat beresiko sekali, kan begitu. Arti melepaskan sebuah mutiara itu yang berlian, yang membuat mereka menjadi kehidupan mereka yang akan datang. Itu sesungguhnya sebenarnya yang sering kita umpamakan, bahwa jangan sampai itu terlepas. Tapi kenapa? Dengan itulah bagian daripada jihad-jihad yang harus perlu kita hadapi, yang perlu kita perhatikan di situ. Karena jihad yang paling besar yang seperti yang Nabi katakan adalah yang datang dari diri kita. Sehingga kita selalu diingatkan jangan dengan memakai penglihatan orang, pendengaran orang, keyakinan orang. Harus kita memakai keyakinan kita sendiri, penglihatan sendiri, dan pendengaran kita sendiri. Itu sesungguhnya sebenarnya. Nah, kadang-kadang kita tergiring seperti itu, sehingga itulah yang akan melemahkan. Oleh sebab itu berharap kita sudah selalu ada hal-hal seperti ini. Inilah sebagai jalan kita, penjagaan kita sesungguhnya, sebagai benteng untuk menjaga diri kita, keluarga kita, bahkan dia masuk di dalam wadah perguruan kita ini. Kalau tidak demikian, maka lambat laun siapa lagi yang akan memunculkan, yang berani, yang akan memberikan satu hal yang terang benderang gitu. Di Mekah sendiri, bayangkan enggak, di situ di mana awal mulanya keislaman itu tumbuh, bermula dari situ. Tentang kerohanian seperti apa, walaupun itu ada, tetapi dia sembunyi-sembunyi. Bayangkan enggak? Karena terlalu berat, terlalu keras sekali tantangannya, dobrakannya, kan begitu. Bahkan zikir-zikir seperti ini, seperti yang saya sampaikan, bahwa sampai dia tempat yang tertutup, tersembunyi, sampai segitulah cara untuk menjaganya, kan begitu. Nah, kalau akan kita lakukan seperti itu, apa yang terjadi? Sedangkan yang terbuka ini aja kadang-kadang ada saja sentilahnya seperti. Tapi kita tidak ngaruh seperti itu. Yang jelas seperti inilah yang kita jalankan, yang kita amalkan di dalam wadah-wadah kita.
apalagi kita sudah mengadakan berbagai macam ya zikir-zikir akbar di satu tempat ke tempat yang lain. Dan ini yang sangat kita harapkan, mudah-mudahan di situ ada kesatuan dan persatuan antara ya pengurus perguruan dengan yayasan, sinergi ya di dalam membangun syiar ini semuanya. Dan insya Allah kalau demikian halnya, jadi kita lebih nyaman aman. Bahkan jamaah kita menjadi ada sebuah keberanian kan begitu memunculkan diri. Itu artinya berani nampak gitu, tidak lagi sebelum-sebelumnya secara sembunyi. Kita sudah secara terbuka gitu. Tapi walaupun masih ada satu dua, tetapi kita kan tidak perlu kita kalau kita ya menjadi satu halangan dan penghalang buat kita. Yang penting bahwa kita mana yang menjadi sebuah program kita harus kita laju, dan kita maju dan kita maju. Dan kemudian bahwa di dalam program di balik kita di sini adalah ada hal-hal yang sangat khusus sesungguhnya. Dan ini yang menjadi sebuah tata cara yang memang yang tidak didapatkan dan tidak ada di tempat yang lain misalnya. Dalam tata cara kita waktu kita mulai sholat gitu. Nah ini kadang-kadang jemaah masih ada tawar-menawar. Gimana Pak Guru kalau kita sama orang atau kita boleh enggak? Nah itu. Kita ini bukan persoalan masalah urusan dunia, urusan masalah boleh dan tidaknya. Ini kan sebuah pernyataan itu dari Nabi. Nabi lah yang memerintahkan kita. Apabila kamu sholat maka hendaklah kamu duduk dan pandanglah puji-pujian karena dialah yang itu perintah dari Nabi. Itu sungguhnya bukan persoalan ini dari perguruan yang kita buat-buat. Nah ini kan persoalannya dulu. Dianggaplah perguruan ini membuat yang lebih-lebihkan daripada tata cara yang sudah ada. Karena mereka belum tahu itu sebenarnya. Ada apa di balik itu sesungguhnya. Itu sesungguhnya. Dan ini kadang-kadang menjadi persoalan di jamaah gitu. Dia masih fakam, dia belum kuat ya mengamalkan itu juga. Arti masih nengok kiri kanan dan sebagainya. Itu ngapain? Kita sudah berjalan nasi. Kita nggak perlu harus khawatir dalam kita punya alasan-alasan dalil akli dan nakli dalam perkara itu. Dan perkara ini kita pernah buka kepada ulama-ulama, pada tangguh-tangguh, dan mereka mengatakan bahwa apa yang kita lakukan itu ada sesuatu hal yang baik, bahkan lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Bayangkan seperti itu mereka sampaikan. Nah ini jadi tapi masih ada saja ya sebagian dari yang jamaah yang seperti itu kan gitu. Kita tidak mau. Yang hal-hal yang khusus sesungguhnya ya. Kemudian juga di dalam sirnya juga kita harus jaga. Kalau sir itu harus kita jaga kapan di mana yang harus kita suarakan, karena tidak semua sama tata cara sir itu. Ikutilah sesuai dengan yang kita ditunjukkan, karena kita akan dapatkan nanti ya sesuai dengan bagian dan sesuai dari mana makom kita masing-masing. Ketika kita melakukan sesuatu yang berbeda, nanti tidak ketemu masalahnya. Ya kan punya tempat, punya wadah, punya ya kedudukan kan begitu. Dan kita misalnya kita pakai pakaian jenderal misalnya, tapi SK-nya nggak ada gimana? Misalnya gitu kan beda, jalannya beda gitu, mesti agak bingung-bingung kan, beda PD-nya orang yang benar-benar sudah ada SK-nya, yang sudah dapatkan SK dengan pakaian itu misalnya. Itu. Tetapi kalau sekedar ikut-ikut ya tapi kan menjadi sesuatu hal yang sia-sia juga kan begitu. Tapi ada kalanya itu diperlihatkan, diperdengarkan, itu haknya Allah gitu, berbeda. Nah itulah yang perlu dilapor ya, Pak Guru saya dapat gini, oh iya dah. Nah itu nanti kita ada suatu kebijakan di situ untuk memberikan sebuah sebuah percepatan. Itu ada jalannya kita untuk memberikan peluang untuk mereka untuk menduduki seperti apa yang dia lihat ya dengar. Kita nggak akan berikan artinya kesulitan atau kita perlambat dan sebagainya. Justru kita dorong dia untuk lebih maju, lebih cepat untuk ke situnya. Oh iya, ini dia ya kan begitu. Sehingga nanti begitu sudah ketemu berada di situ, nah kita tidak lagi asing rasanya. Dan memang itulah menjadi final daripada
apa yang kita tuju dari makom tauhid hidup rohani sampai level ke roh rabbani. Sebagaimana pernyataan Allah dalam Al-Qur'an, hai orang beriman, adakah dirimu, jadikanlah dirimu menjadi orang-orang rabbani. Itu sesungguhnya bahwa kita selalu diserukan untuk sampai di situ. Tapi ada prosesnya, ada tata caranya, dan dalam wadah kita inilah kita dapatkan dengan cara yang rapi, yang nyaman, aman, yang luar biasa, tanpa ada satu keraguan dan tanpa sesuatu hal yang berbahaya. Karena persoalan tauhid ini adalah sesuatu hal yang berbahaya. Jangan coba-coba masuk ke situ, ke wilayah itu. Kalau tidak cukup, ya ilmu tidak cukup, sebuah tatanannya di situ. Mendudukkannya di mana itu? Karena itu punya level sendiri, kan begitu. Di mana letaknya? Makanya kenapa peradaban zikir kita berbeda? Ada Allah, kan itu semua. Bayangkan tidak di situ. Dan itulah makanya ada bagian-bagiannya. Dan itulah menjadi sebuah tingkatan kita, menjadi sebuah kedudukan kita yang sebagaimana para nabi-nabi, para rasul-rasul, para wali-wali itu punya kedudukan dan termasuk orang-orang yang beriman. Dan inilah sesungguhnya yang mudah-mudahan kitalah sekarang yang memperjuangkan tentang itu, dan Allah tidak akan merubah suatu keadaan kita, nafsu kita, melainkan kita sendiri yang berubahnya, yang berjuang tentang itu. Dan insya Allah kalau memang ada keinginan, kesungguhan dan dalam hal itu, Allah akan membukakan jalan buat kita. Itu sesungguhnya. Jadi sinilah sebenarnya tepat bersungguh-sungguh yang sesungguhnya, karena ini adalah kehidupan yang final kita. Tidak ada lagi kehidupan yang lain yang harus kita duduki di situ. Kita harus bisa mengukurnya dari sekarang. Makanya benar pernyataan Allah, ketika orang di dunia ini gelap, maka mereka akan menemukan kehidupan yang gelap juga nanti di akhirat. Ketika mendapatkan di dunia ini yang terang, mereka juga akan mendapatkan yang terang juga, seperti apa yang mereka lakukan di dunia. Apa yang mereka dapatkan karena sendiri di sini tidak dia lakukan gitu. Nah, makanya zikir-zikir yang kita lakukan ini, itu kita zikir yang di rohani itu yang sebenarnya yang kita lakukan. Makanya kita kenapa tidak memakai zikir la ilaha illallah, itu Allah apa namanya, la ilaha illallah gitu, karena zikirnya dia di situ seperti itu sesungguhnya gitu. Nah, supaya kita jumpa itu nanti seperti itu, jangan ditukar-tukar baik dari tatanan gerakan maupun dan sebagainya. Kita bisa kalau kita akan bermula dari situ dulunya, kita belajar semuanya. Tapi kalau kita kembali ke hal-hal yang keluar, itu aneh namanya kan. Sudah diberikan isinya kok cari kulitnya lagi kan begitu. Orang bisa capek-capek mencari isinya, berliannya, kok malah kita senang kecopok kan ya. Kecopok seolah-olah mau kejar. Ya kan, dengan ya memang orang bisa tertarik dengan kecopok. Lagu ada isi aja saya milih. Lagu isi dia mendadak kecopok, orang menjadi ragu tentang itu. Makanya ketika dua hal yang baik menjadi sebuah kebaikan, fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, memang itu menjadi harapan kita insyaallah dalam program-program zikir kita ini, jangan sampai dimatikan dengan sebuah pemahaman, pendapat dan sebuah kajian-kajian yang lain. Kita tetap berseru mengagungkan nama Allah fid dunia wal akhirah, demi kehidupan kita di dunia dan demi kehidupan kita di akhirat. Mungkin demikian penjelasan-penjelasan yang singkat. Mudah-mudahan penjelasan ini ada manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.